Ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan. Tak semua rejeki datang dari kerja keras. Sebagian datang dari lorong gelap perjanjian dengan makhluk gaib. Salah satu yang paling ditakuti adalah pesugihan Nyi Blorong. Konon, dia bisa memberikan kekayaan tak terbatas, tapi dengan bayaran yang lebih dari sekadar nyawa. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa terpencil, tentang seorang pria yang nekat membuat perjanjian terlarang, dan bagaimana seluruh hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Namaku Arif. Aku besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa itu awalnya biasa saja, sawah-sawah membentang, udara sejuk, dan kehidupan berjalan lambat. Sampai akhirnya, satu rumah di ujung desa mendadak berubah drastis. Rumah itu milik Pak Surya, pria parubaya yang sebelumnya hidup pas-pasan. Anaknya hanya satu, namanya Rani, teman sekolahku dulu. Pak Surya dulunya penjual keliling, sering hutang sana-sini. Tapi semuanya berubah dalam semalam. Suara warga desa, nada berbisik. "Kamu lihat mobil baru Pak Surya? Katanya baru beli cash. Itu rumah direnovasi dalam seminggu loh. Duit dari mana coba?" Kata orang. "Dia ke pantai selatan, cari pesugihan." Awalnya cuma desas-desus. Tapi ada satu kejadian yang membuatku yakin, ada yang tak beres. Suasana berubah menjadi gelap dan menegang. Malam itu aku pulang dari ronda. Saat melewati rumah Pak Surya, aku lihat pintu pagarnya terbuka sedikit. Lampu rumah padam semua, tapi samar-samar terdengar suara mendesis, seperti ular. Aku mendekat, dan saat itulah aku lihat sesuatu, seorang perempuan tinggi dengan rambut panjang menyapu tanah, kulitnya bersisik seperti ular, berjalan perlahan dari belakang rumah menuju halaman. Tangannya menggenggam sesuatu, seperti kantong berisi darah. Aku membeku. Perempuan itu menoleh perlahan ke arahku. Matanya hijau menyala, dan senyum itu membuat tubuhku seperti lumpuh. Aku langsung lari sekuat tenaga. Besok paginya, rumah Pak Surya kembali normal. Tapi sejak malam itu, aku tahu dia sudah bukan manusia biasa lagi. Dan semua warga mulai merasakan dampaknya. Hewan ternak mati mendadak. 2 warga mengalami kesurupan dan menyebut nama Blorong. Seorang anak kecil mengaku melihat ular besar keluar dari sumur belakang rumah Pak Surya. Tapi puncaknya terjadi saat Rani menghilang. Anak satu-satunya Pak Surya itu menghilang tanpa jejak. Dan anehnya, Pak Surya hanya diam. Bahkan terlihat makin kaya. Narator berbisik, dramatis. "Kami belum tahu bahwa semua ini baru permulaan. Perjanjian darah yang dilakukan Pak Surya akan menyeret seluruh desa dalam kutukan yang tak bisa dibatalkan." Setelah Rani menghilang, desa kami seperti diselimuti kabut gelap. Tidak ada yang bicara terang-terangan, tapi semua merasa ada sesuatu yang sangat salah. Warga mulai saling curiga, saling berbisik, dan yang paling mencolok, tak ada yang berani lagi menatap langsung ke mata Pak Surya. Setiap malam, rumahnya semakin aneh. Dari kejauhan, terlihat cahaya merah dari jendela belakang, seolah ada api menyala tapi tidak pernah membakar apapun. Kadang terdengar suara tangisan, kadang jeritan. Tapi saat didekati, semuanya hening. Sunyi. Aku tak bisa diam. Aku dan temanku, Dito, memutuskan untuk menyelidiki. Kami datang diam-diam malam itu, bersembunyi di balik pohon pisang tak jauh dari halaman belakang rumah Pak Surya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, kami melihat sesuatu. Di bawah cahaya bulan, ada ritual aneh yang dilakukan Pak Surya. Dia menggambar lingkaran merah di tanah, lalu meletakkan sesajen berisi rambut, kuku, dan darah segar. Di depannya,
berdiri sosok perempuan, Nyi Blorong. Tubuh bagian bawahnya jelas, ular besar bersisik emas. Dia bergerak melingkari Pak Surya, berbisik dalam bahasa yang tak bisa kami mengerti. Tapi tiba-tiba kami dengar suara yang sangat jelas. Tumbal pertama telah kuambil, kau akan mendapat emas setiap malam, tapi hutang darahmu belum lunas. Darah kami berdesir, kami berdua terpaku. Dito ingin lari, tapi aku menariknya tetap diam. Kami harus tahu lebih. Suasana berubah lebih mencekam. Saat ritual selesai, tubuh Nyi Blorong lenyap dalam kepulan asap hitam. Tapi yang membuat kami nyaris berteriak, adalah ketika kami melihat sosok Rani. Ya, Rani. Dia berdiri di pojok halaman, tubuhnya pucat, rambutnya tergerai, dan matanya kosong. Dia seperti mayat hidup. Bibirnya bergerak perlahan, dan aku masih ingat apa yang dia bisikkan. Bilang ke ayahku, aku masih di sini. Tapi dia yang menyerahkan aku. Aku jatuh terduduk. Dito menahanku agar tidak teriak. Rani adalah tumbal pertama. Narator. Esok harinya, seluruh sawah di dekat rumah Pak Surya berubah menjadi ladang emas palsu. Batu-batu kecil bersinar kekuningan, tapi begitu disentuh, mereka mencair seperti darah. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama, dikejar ular raksasa, ditelan hidup-hidup, dan melihat sosok perempuan bersisik yang menjilat wajah mereka saat tidur. Aku tahu, ini belum berakhir. Jika satu tumbal telah diambil, maka akan ada tumbal berikutnya. Dan siapapun yang mencoba menghalangi, akan menjadi bagian dari kutukan itu. Pak Surya telah membuka gerbang yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Dan desa kami, akan menanggung akibatnya. Karena perjanjian dengan Nyi Blorong, tak pernah mengenal belas kasihan. Setelah kejadian malam itu, aku dan Dito sepakat untuk tidak bicara pada siapapun. Tapi mimpi buruk tak bisa dihindari. Setiap malam aku mendengar suara Rani memanggil dari balik dinding kamarku, seolah dia mencoba keluar dari dunia kematian. Suasana desa makin kacau. Warga mulai jatuh sakit satu persatu, tanpa sebab jelas. Tubuh mereka dipenuhi ruam merah seperti bekas lilitan ular. Hewan ternak mati, dan anehnya, mata mereka hilang. Namun, kejadian paling mengerikan, terjadi 3 malam setelah ritual yang kulihat. Bu Ratmi, tetangga sebelah rumah Pak Surya, melaporkan suara aneh dari sumur belakang rumahnya. Suara perempuan menangis, lalu tertawa. Semula ia pikir itu hanya halusinasi, sampai anaknya, Andi, bocah usia 7 tahun, menghilang saat main di dekat sumur. Warga pun heboh. Pencarian dilakukan, tapi tak satu pun berani menuruni sumur. Aku, yang sudah tahu lebih banyak, tak tahan diam. Malam harinya, aku kembali bersama Dito. Kami membawa senter dan tali, bertekad turun ke sumur itu. Saat aku turun ke dasar sumur, udara menjadi sangat dingin. Dindingnya berlendir, dan bau anyir darah tercium menyengat. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Di dasar sumur, bukan hanya air, tapi juga sisik ular raksasa yang bergesekan dengan batu. Dan di balik kabut tipis, sosok tubuh kecil duduk membelakangi. Itu Andi. Aku memanggil pelan, tapi saat dia menoleh, wajahnya bukan seperti anak kecil, matanya hitam seluruhnya, dan dari mulutnya keluar suara perempuan dewasa. Kau ikut campur, Arif. Sekarang giliranku. Tiba-tiba, ekor ular besar muncul dari dasar sumur dan mencambuk arahku. Aku terjatuh, tubuhku terbentur dinding sumur. Dito di atas berteriak panik, menarik tali sekuat tenaga. Aku selamat, tapi sejak malam itu, tubuhku panas dingin setiap tengah malam. Aku selalu mendengar suara-suara di luar jendela.
Dan di cermin, bayanganku mulai berbeda. Aku melihat sisik di leherku, walau hanya sepersekian detik. Warga desa mulai berani bicara. Mereka yakin Pak Surya adalah sumber dari semua ini. Tapi tak ada yang berani langsung menghadapi dia. Kenapa? Karena setiap orang yang menyebut namanya dengan niat buruk, akan bermimpi tenggelam dalam kolam darah dan bangun dalam kondisi mimisan hebat, atau lebih buruk, mati mendadak. Dan malam ini, suara jeritan dari sumur itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan suara anak-anak. Tapi suara perempuan menangis, disusul tawa panjang menyayat malam. Narator, suara bergetar, mengakhiri dengan bisikan. Perjanjian itu belum selesai, dan Nyi Blorong belum puas. Malam-malam di desa kami sudah bukan malam biasa. Sejak suara jeritan dari sumur kembali terdengar, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah selepas maghrib. Bahkan ayam dan anjing pun tak bersuara di malam hari. Semuanya diam, seolah mereka juga tahu siapa yang sedang mengintai. Dan malam itu, mimpi buruk mulai merasuki banyak orang. Termasuk aku. Dalam mimpiku, aku berjalan di tengah ladang sawah yang mengering. Langit merah darah. Di ujung sawah, kulihat Rani, berdiri tanpa wajah. Dia mengarahkan telunjuknya ke sebuah rumah kecil tua, rumah kosong yang dulu pernah ditempati seorang dukun yang mati gantung diri. Aku mendekati rumah itu. Saat pintu terbuka, bau amis menyambutku. Dan di tengah ruangan, kulihat Dito, temanku. Tapi tubuhnya terbujur kaku dengan sisik ular memenuhi dadanya. Mulutnya bergerak, dan ia berkata, "Tumbal kedua akan diambil malam ini." Dan itu bukan aku. Aku terbangun dalam keadaan menggigil. Tubuhku basah oleh keringat, dan tanganku penuh dengan bekas cakaran. Aku langsung menghubungi Dito. Dia pun mengalami mimpi yang sama. Tapi yang dia lihat adalah ibunya sendiri yang duduk di tengah lingkaran darah. Kami panik, tak tahu harus berbuat apa. Pagi harinya, kabar duka datang. Bu Lastri, ibu Dito, ditemukan tewas di dapur rumahnya. Lehernya membiru seperti dililit sesuatu, dan yang paling mengerikan, lidahnya hilang. Warga menduga kematian biasa, tapi aku tahu, ini tumbal kedua. Pak Surya terlihat makin aneh. Matanya merah seperti terbakar. Ia jarang keluar rumah, tapi sekali muncul, ada bau anyir menyengat dari tubuhnya. Di tubuhnya, aku melihat sisik di lengan yang mencoba disembunyikan oleh baju panjang. Rumor mulai menyebar, ada yang bilang Pak Surya sudah bukan manusia lagi. Bahwa tubuhnya mulai diubah oleh Nyi Blorong untuk menjadi penjaga gerbang. Dan siapapun yang melihat wajah aslinya, akan kehilangan jiwanya di malam hari. Aku, Dito, dan satu orang lagi, Wahyu, yang mulai curiga sejak kematian ibunya tahun lalu karena misteri yang sama, bertekad mencari cara memutus perjanjian itu. Wahyu menyarankan satu hal, kita harus cari pusaka lama peninggalan dukun desa dulu. Konon, itu satu-satunya cara mengusir Blorong, sebelum tumbal ketiga diambil. Tapi waktu kami semakin sempit, karena tanda-tanda pengambilan tumbal ketiga mulai muncul. Ada bayi yang hilang di malam hari. Dan di tembok rumah orang tuanya, tertulis dengan darah. Bayi ini terlalu suci, cari yang lebih berdosa. Nyi Blorong masih lapar, dan jika kami tak bergerak cepat, mungkin aku yang akan jadi tumbal berikutnya. Hari-hari terasa makin pendek, matahari terasa lebih cepat tenggelam, dan malam terasa lebih lama, lebih mencekam. Seolah waktu sengaja diperlambat, untuk memberi ruang bagi kegelapan. Sejak kematian Bu Lastri, bayangan kematian terasa menggantung di udara. Aku, Dito, dan Wahyu tak bisa lagi tinggal diam.
Satu-satunya harapan kami adalah cerita wahyu tentang pusaka kuno peninggalan dukun desa, sebuah keris emas bersisik ular, disimpan di tempat terlarang yang tak boleh disentuh manusia biasa. Kami menelusuri hutan di pinggir desa, mencari gubuk tua yang dipercaya pernah menjadi tempat tinggal Mbah Rengganis, dukun pertama desa ini yang konon pernah berseteru dengan Nyi Blorong ratusan tahun lalu. Hutan itu dikenal sebagai hutan larangan, dan tak seorang pun berani masuk sejak dulu. Tapi kami nekat. Saat sampai di tengah hutan, kabut mulai turun, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, suara bayi menangis, suara perempuan tertawa, dan bisikan yang memanggil namaku. "Arif, kamu mirip dia, kamu darahnya." Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin jauh kami masuk, semakin berat langkah kami. Sampai akhirnya, kami menemukan gubuk tua reyot dengan lambang ular membelit keris di atas pintunya. Itu dia, gubuk itu penuh debu, reruntuhan tulang ayam, dan kertas-kertas mantra kuno. Di dalamnya, ada peti tua terkunci rapat. Wahyu mengeluarkan kunci kecil dari dalam kalung milik mendiang neneknya, yang ternyata adalah murid terakhir Mbah Rengganis. Ketika peti dibuka, cahaya keemasan menyilaukan kami. Keris itu benar-benar ada, bersisik, dan terasa hangat di tangan. Tapi bersama keris itu, ada secarik kain lusuh bertuliskan mantra dalam bahasa Jawa kuno dan sebuah peringatan. Barang siapa membawa keris ini, akan diburu oleh Blorong hingga darah terakhirnya mengering. Kami saling tatap. Ini bukan sekadar alat, ini kutukan. Saat kami keluar dari gubuk itu, suasana berubah drastis. Langit mendadak gelap, angin berputar kencang, dan suara jeritan menggema di antara pohon-pohon. Lalu kami melihatnya, sosok perempuan separuh ular, dengan rambut panjang menjuntai menyapu tanah, sisik berkilau hijau keemasan, dan mata merah membara. Nyi Blorong. Dia berdiri di ujung jalan hutan, tak bergerak. Tapi suaranya terdengar langsung di kepala kami. "Kembalikan keris itu, atau kalian akan menjadi tumbal selanjutnya, termasuk darah daging kalian." Kami lari sekuat tenaga. Tapi malam itu, saat kembali ke desa, kami temukan rumah Wahyu sudah terbakar habis. Tubuh ibunya hangus, tapi wajahnya terlihat seperti menjerit dalam ketakutan terakhir. Dan di dinding pagar rumah yang gosong, tertulis dengan darah, "Tumbal ketiga, sudah diambil. 2 lagi, sebelum surya jadi milikku seutuhnya." Sejak kematian ibunya Wahyu, suasana desa makin tidak wajar. Hujan turun tanpa henti, meski tidak ada awan. Petir menyambar tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, di malam hari, warga mulai melihat ular-ular muncul dari sumur, jendela, bahkan ranjang mereka. Desa ini sudah benar-benar dikuasai oleh kekuatan Nyi Blorong. Aku, Dito, dan Wahyu memutuskan satu hal, kami harus melakukan ritual pemanggilan arwah. Tujuannya, memanggil roh Mbah Rengganis, satu-satunya yang pernah mengalahkan Nyi Blorong ratusan tahun lalu. Namun, ritual ini dilarang, karena konon, sekali membuka gerbang pemanggilan, arwah-arwah lain yang haus akan dunia manusia bisa ikut masuk. Tapi kami sudah tak punya pilihan. Suara gemerincing lonceng, mantra Jawa kuno dilantunkan. Kami melakukan ritual di bekas sumur tua yang katanya dulu tempat Nyi Blorong pertama kali muncul di desa. Dengan keris pusaka di tangan, kami mengelilingi sumur dan membaca mantra dari kain tua yang kami temukan di peti. Udara tiba-tiba berhenti, semua menjadi hening, tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, dan dari dalam sumur itu, muncul suara lirih. "Kenapa kalian bangunkan aku?" Itu suara perempuan tua, tapi serak, berat, dan terdengar dari balik perut bumi. Lalu asap keluar dari sumur, membentuk sosok kabur. Mbah Rengganis.
Dia tidak marah, tapi matanya penuh luka dan duka. Kalian cucuku, dan darah kalian bukan darah biasa. Nyi Blorong memburu kalian karena kalian adalah anak-anak keturunan perjanjian pertama, yang mencoba lari dari takdirnya. Aku gemetar. Apa maksudnya, Mbah? Aku bukan siapa-siapa, tapi Mbah Rengganis menunjuk langsung ke wajahku. Kakek buyutmu adalah orang pertama yang menyerahkan darahnya untuk Blorong. Kau adalah generasi terakhir. Bila kau mati, perjanjian itu selesai. Tapi bila kau bertahan, Blorong akan terus mengincar keturunanmu. Selamanya. Suasana tegang, suara angin ribut tiba-tiba datang. Tiba-tiba tanah bergetar, sumur retak. Sosok Mbah Rengganis berteriak, "Cepat, tutup gerbang ini. Dia sudah tahu kalian memanggilku." Dari celah-celah tanah, muncul tangan-tangan bersisik, dan suara jeritan. Nyi Blorong datang dalam wujud penuh, melayang di atas sumur. Lidahnya menjulur panjang, matanya merah, dan rambutnya hidup seperti ular. "Nyi Blorong, kalian pikir bisa kabur? Kalian pikir bisa mengubah takdir? Darah kalian adalah milikku, sejak kalian masih dalam kandungan. Kami lari, tapi Wahyu tak sempat. Dia ditarik oleh tangan-tangan dari dalam tanah. Matanya memohon, sebelum tubuhnya ditelan bumi. Dan suara Nyi Blorong berbisik langsung ke telingaku. Tumbal keempat, sudah kuambil. Tinggal satu lagi, lalu Surya jadi milikku, dan kau jadi penjaganya selamanya." Suara napas tercekat, lalu hening. Aku tak bisa lagi menyangkal. Darahku, keluargaku, semua sudah terikat. Tapi aku bersumpah, sebelum tumbal kelima diambil, aku akan menghancurkan pesugihan ini, walau harus masuk ke neraka sekalipun. Sejak kematian Wahyu, hidupku tidak lagi sama. Desa itu kini sunyi, terlalu sunyi. Banyak rumah kosong, banyak warga hilang secara misterius. Aku menyendiri di rumah Mbah Rengganis, membaca naskah-naskah kuno yang ia tinggalkan. Di sanalah aku menemukan satu hal. Ada satu cara memutus rantai pesugihan Nyi Blorong. Tapi caranya gila. Keturunan terakhir harus menyerahkan dirinya ke dunia kematian, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penukar. Penukar, maksudnya, aku harus masuk ke dunia Nyi Blorong, bertemu langsung dengannya, dan menukar darahku, dengan seluruh nyawa yang sudah ia ambil. Suara jantung berdebar, ketegangan makin naik. Untuk itu, aku harus menjalankan ritual penebusan terbalik. Ritual kuno yang hanya bisa dilakukan di malam Jumat Kliwon saat bulan mati. Aku menyiapkan segalanya. Segenggam rambut Wahyu, darah dari luka lamaku, kain kafan peninggalan Mbah Rengganis, dan mainan kecil Surya. Kakakku yang hilang, yang kemungkinan besar kini sudah jadi bagian dari dunia Blorong. Suara mantra dibaca, diiringi petir dan kilat. Saat darahku menetes ke atas kain kafan, tanah bergetar, lalu tubuhku seperti disedot masuk ke dalam pusaran hitam. Suara gema, langkah kaki bergema di lorong gelap. Aku tersadar di tempat yang tak pernah kubayangkan. Sebuah kerajaan bawah laut, tapi bukan laut biasa, ini laut darah. Ular raksasa berenang di atas langit. Dan di singgasana tengah, Nyi Blorong berdiri. Kali ini, wujudnya sempurna. Cantik dan mengerikan. Rambutnya panjang menyentuh lantai, matanya menyala hijau, dan tubuhnya melingkar seperti naga. Nyi Blorong, akhirnya, pewaris terakhir datang juga. Kau ingin menukar nyawa mereka, maka bayar dengan seluruh kenanganmu. Keluargamu, temanmu, bahkan dirimu, akan hilang dari dunia. Aku nyaris menyerah. Tapi di antara kabut, aku melihat Surya. Berdiri kaku, matanya kosong, wajahnya penuh sisik. Tapi dia menatapku, seperti memohon. Aku berteriak, ambil aku.
Tapi lepaskan Surya, lepaskan Wahyu, lepaskan semua orang yang kau jebak. Nyai Blorong tersenyum. Baik, tapi semua ada harganya. Dia mencakar dadaku, mengambil sepotong jiwa. Dunia seolah hancur, tubuhku sekarat, tapi aku masih berdiri. Saat tubuhku mulai hancur, aku melihat Surya menarik tanganku. Ayo, pulang. Suara gemuruh dan hempasan ombak besar. Aku tersadar di sisi sumur. Penuh lumpur, napasku terengah-engah. Di sebelahku, Surya terbaring. Masih hidup, tapi matanya tak mengingatku. Aku memanggil namanya, tapi dia hanya menatap kosong. Karena sesuai janji Blorong, aku telah menghapus diriku dari hidup semua orang. Sudah 3 bulan sejak aku kembali dari dunia Nyi Blorong. Desa mulai tenang, tidak ada lagi yang hilang. Tidak ada lagi mimpi buruk. Rumah Mbah Rengganis kini dijadikan tempat berdoa dan doa selamatan. Surya hidup, tapi ia tidak pernah mengenalku lagi. Aku tinggal di pinggiran desa, seorang diri, menulis semua ini ke dalam buku, sebagai warisan terakhir sebelum aku menghilang sepenuhnya. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, ada satu hal yang harus kalian tahu. Pesugihan Nyi Blorong tidak pernah benar-benar musnah. Suara langkah kaki, bunyi lonceng kecil, angin dingin menusuk. Suatu malam, aku mendengar suara rantai bergemerincing. Samar-samar, di depan rumahku, ada seorang anak kecil berdiri. Perempuan, berbaju putih, rambut panjang, menatapku. Kakak Arif. Aku terpaku. Dia memegang sebuah benda kecil, kalung yang pernah kuberikan untuk adik perempuanku dulu, adik yang hilang sejak kecil dan tak pernah ditemukan. Kamu siapa? Aku, anak dari darahmu. Anak dari warisan yang belum selesai. Tiba-tiba di belakangnya, air dari sumur tua menyembur deras, berubah menjadi merah pekat. Dari sana, muncul ular-ular kecil melata, membentuk wajah Nyi Blorong. Tapi bukan wujudnya yang dulu, wajah itu kini tua dan rapuh, tapi sorot matanya tetap menancap menusuk. Kau pikir semua ini bisa selesai hanya dengan pertukaran? Kutukan pesugihan tidak bisa ditebus, hanya bisa diteruskan. Aku tersadar, aku bukan lagi manusia, tapi bagian dari perjanjian itu sendiri. Jiwaku memang dibebaskan, tapi tubuhku telah menjadi penampung darah kutukan. Aku telah menjadi penjaga baru, penerus Nyi Blorong, bukan sebagai pesugih, tapi sebagai pengikat generasi berikutnya. Kini aku mengembara, mendatangi orang-orang yang haus kekayaan. Mencatat siapa saja yang diam-diam membuat tumbal, dan menyaksikan bagaimana mereka dihancurkan oleh keserakahan sendiri. Karena dalam setiap perjanjian dengan iblis, selalu ada darah yang harus dibayar. Bahkan jika bukan sekarang, akan ditagih kelak. Jika suatu hari kalian melihat seorang pria berdiri di tepi jalan, memegang buku tua, dan menatap kalian sambil tersenyum aneh. Itu aku, dan bisa jadi giliranmu yang berikutnya.